Halo sahabatku, dimanapun kalian berada, senang bisa bersama-sama dengan kalian. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap atau sering kita sebut dengan sudut-sudut ganda. Bagi sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, kita mulai. Rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap atau sering disebut dengan sudut ganda. Dengan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut yang sudah kita pelajari, nanti kita akan dapat menurunkan rumus-rumus trigonometri untuk sudut rangkap atau sudut ganda. Coba kita perhatikan. Kita misalnya akan menurunkan sin 2A. Disebut sudut rangkap karena A-nya ada 2. Berarti 2A ini disebut dengan A tambah A. Atau 2A boleh disebut dengan rangkap A atau ganda A. Maka selanjutnya disebut sudut rangkap atau sudut ganda. Coba kita ingat kembali rumus sin A tambah B, maka kita dapatkanlah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian kalau sin 2A kita uraikan menjadi sin A tambah A, selanjutnya ini kita uraikan dengan rumus sin A tambah B, sehingga A dengan A sama, B-nya ini kita ganti dengan A, maka kita dapatkanlah nanti menjadi sin 2A sama dengan sin A cos B, B ganti A sehingga menjadi cos A sin B, B ganti A menjadi sin A. Sehingga bentuknya menjadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Selanjutnya, sin A cos A dengan cos A sin A ini adalah bentuk yang sama. Ingat komunikatif, jadi sinnya kita majukan ke depan. Sehingga ini menjadi sin A cos A ditambah sin A cos A. Sin A cos A dan sin A cos A bentuknya sama, maka tinggal kita jumlahkan menjadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Inilah rumus rangkap yang pertama yang kita dapat dari sin 2A. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut dengan rumus untuk cos sudut rangkap 2A. Coba kita ingat kembali, cos A tambah B, rumusnya adalah cos A kali cos B dikurang cos kali sin B. Nah, dalam hal ini, cos 2A kita uraikan menjadi cos A tambah A. Lalu ini kita uraikan menggunakan rumus cos A tambah B dengan catatan di sini B-nya ini sama dengan A. Sehingga sekarang dapatlah kita buat cos 2A sama dengan cos A cos B, B ganti A jadi cos A, dikurang sin A sin B, B ganti A menjadi sin A. Sehingga bentuknya menjadi cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Selanjutnya, cos A kali cos A sama dengan cos kuadrat A, sin A kali sin A sama dengan sin kuadrat A. Sehingga rumus rangkap cos 2A atau rumus ganda untuk cos 2A adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Mudah-mudahan rumus cos 2A sudah bisa dipahami. Sahabatku, coba kita ingat kembali identitas sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga kalau kita ganti cos kuadrat A ini dapat menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Kalau kita ganti sin kuadrat A dapat menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga rumus cos 2A dapat kita kembangkan menjadi yang pertama, ganti cos kuadrat A menjadi 1 dikurang sin kuadrat A, sehingga kita hitung 1 kurang-kurang, sehingga ini menjadi min 2. Maka cos 2A dapat juga kita tulis menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kalau 2 sin kuadrat A kita pindahkan ke ruas kiri, maka dapat kita buat bentuk yang baru menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 cos 2A. Ini adalah rumus penjabaran dari cos 2A yang pertama. Kemudian, jika pada rumus ini sin kuadrat A kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat A, maka akan kita dapatkan, coba lihat, min 1 di sini, min menjadi plus, sehingga ini menjadi 1 tambah 1, sehingga ini menjadi 2 cos kuadrat A kurang 1. Maka rumus berikutnya adalah
cos 2A dapat juga diganti menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Selanjutnya, 2 cos kuadrat A kita pindahkan ke kiri, maka bentuknya bisa menjadi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Mudah-mudahan sahabatku penjabaran rumus rangkap cos 2A kalian sudah bisa memahami dengan baik. Sahabatku, sekarang kita akan jabarkan rumus untuk tangent 2A. Coba kita ingat rumus tangent A tambah B, berarti tangent A tambah tangent B dibagi dengan 1 dikurang tangent A kali tangent B. Kemudian, jika tangent 2A ini kita uraikan menjadi penjumlahan, menjadi tangent A tambah A, kemudian ini kita masukkan ke rumus tangent A tambah B, maka kita tinggal ganti B-nya ini jadi A. Maka selanjutnya, bentuk rumus ini kita tinggal isi menjadi tangent 2A sama dengan tangent A tambah tangent B ganti tangent A di sini. Kemudian 1 dikurang tangent A dikali tangent B, tangent B-nya sama dengan B-nya sama dengan A, maka menjadi tangent A. Sekarang ini kita sederhanakan. Tangent A tambah tangent A itu adalah 2 tangent A. Tangent A kali tangent A adalah tangent kuadrat A. Sehingga rumus tangent 2A kita dapatkan 2 tangent A dibagi 1 dikurang tangent kuadrat A. Mudah-mudahan sahabatku, penjabaran untuk rumus sinus, kosinus, dan tangent untuk sudut rangkap atau sudut ganda, sahabatku sudah bisa memahami dengan baik. Nah, untuk selanjutnya sahabatku, kita akan menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut ini. Contoh 1, tentukanlah nilai sin 15 dikali cos 15. Kemudian yang B, jika cos setengah X sama dengan sepertiga, tentukanlah sin 3X. Berikutnya, tentukanlah bentuk sederhana dari sin 3X bagi sin X ditambah cos 3X dibagi cos X. Mari kita jawab bagian A. Sin 15 derajat kali cos 15 derajat. Coba kita ingat tadi dari rumus rangkap sin 2A, kita dapatkan di sini sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Perhatikan di sini tidak ada 2, maka ini kita rubah bentuknya menjadi sin A kali cos A, maka bentuknya menjadi setengah sin 2A. Artinya bentuk ini dengan ini adalah bentuk yang sama. Nah, selanjutnya, perhatikan sekarang di sini, kita masukkan ke rumus ini, sin A cos A sama dengan setengah sin 2A. Nah, di sini A-nya 15 derajat. Maka sekarang kita tinggal ganti A-nya 15 derajat, masukkan ke rumus ini, sehingga kita dapatkan setengah dikali sin 2 kali 15. Tentu 2 kali 15 sama dengan 30 derajat, maka nilai dari sin 15 dikali cos 15 adalah setengah sin 30. Selanjutnya, kita ingat sin 30 nilainya adalah setengah, maka sin 15 dikali cos 15 adalah setengah kali setengah, kita dapatkanlah nilainya adalah 1/4. Mudah-mudahan contoh 1 sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan yang B. Di sini diketahui cos 1/2 X. Karena diketahui cos 1/2 X, tentu sin 1/2 X dapat kita cari. Karena kalau kita masukkan nanti ke sin 2 alfa atau 2A, tentu akan kita dapat sin A dan cos A. Nah, oleh karena itu, selalu kita cari pasangan sin dan cosnya. Nah, kita lihat di sini, cosnya sama dengan sepertiga, berarti cos itu samping miring, sampingnya 1, miringnya 3. Sampingnya 1, miringnya 3. Sekarang kita cari depannya, berarti depannya adalah akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 8. Kita dapatkan sederhanakan ini menjadi 2 akar 2. Nah, selanjutnya dari segitiga ini, karena di sini segitiga siku-siku, dapatlah kita cari sinus 1/2 X sama dengan depan dibagi miring, berarti 2 akar 2 dibagi 3, atau kita sederhanakan menjadi 2/3 akar 2. Mudah-mudahan pemahaman segitiga ini sahabatku bisa memahami dengan baik. Selanjutnya kita akan lihat sin 3X. Nah, 3X itu adalah hasil perkalian dari 2 kali 1/2 X. Atau dengan kata lain, kalau kita buat ke rumus sin 2A, berarti ini dapat kita buat menjadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Dalam hal ini A-nya kita ambil 1/2 X. Maka
bentuk sin 3x dapat kita tulis sesuai dengan rumus ini menjadi, karena A-nya tadi adalah 1/2x, maka kita tinggal masukkan ke rumus ini menjadi 2 kali sin A cos A. A-nya ganti 1/2x, 1/2x. Sehingga sin 3x sama dengan 2 sin 1/2x dikali cos 1/2x. Selanjutnya, 2 kali sin 1/2x, 2 kali 2/3 akar 2, dikali cos 1/2x sepertiga. Kita dapatkanlah 2 kali 2 sama dengan 4, sepertiga kali sepertiga sama dengan 9, akar 2. Sehingga sin 3x adalah 4/9 akar 2. Semoga sahabat paham bisa memahami contoh 1b. Sekarang kita lanjutkan contoh yang C. Bagian C, tentukanlah bentuk sederhana dari sin 3x dibagi sin x tambah cos 3x dibagi cos x. Sin 3x per sin x ditambah cos 3x per cos x, kita samakan penyebutnya ke sin kali cos. Berarti ini penyebutnya sin x kali cos x. Nah, supaya ini sin x kali cos x, berarti dia kali cos. Pembilang kali cos, penyebut kali cos. Sehingga ini dapat kita sederhanakan menjadi sin 3x cos x, sin x cos x. Kemudian di sini kali sin, sehingga kita dapatkanlah cos 3x sin x per cos 3x. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi sin 3x cos x ditambah cos 3x sin x dibagi sin x cos x. Kita lanjutkan. Ingat, sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti dalam hal ini A-nya 3x, B-nya x. Maka ini dapat kita buat menjadi sin A tambah B. Maka kita dapatkanlah sekarang ini menjadi sin A tambah B. Tadi A-nya 3x, B-nya x, maka menjadi sin 3x tambah x. Selanjutnya 3x tambah x dapat kita hitung menjadi 4x, sehingga bentuk ini kita tulis sin 4x dibagi dengan sin x dibagi cos x. Sama dengan ini kita kembalikan ke rumus rangkap, 4x kita jadikan 2 kali 2x, sehingga bentuknya sekarang menjadi sin 2 kali 2x dibagi sin x cos x. Nah, perhatikan tadi sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi 2 sin 2x cos 2x dibagi dengan sin x cos x. Kemudian dari sini kita uraikan 2 sin A sama dengan 2 sin A cos A, maka ini kita tulis menjadi 2 sin x cos x dikali cos 2x. Kemudian kita lanjutkan 2 kali 2 sama dengan 4, sin x cos x kita bagi dengan sin x cos x, ini habis. Sisa sekarang cos 2x. Maka bentuk sederhana dari sin 3x per sin x ditambah cos 3x per cos x adalah 4 cos 2x. Dan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh 2, tentukanlah nilai dari sin 15 dikurang cos 15 dikali sin 15 ditambah cos 15. Kemudian tentukanlah nilai dari cos kuadrat 15 derajat dikurang cos kuadrat 105 derajat. Dan yang ketiga, jika diketahui sin A tambah cos A sama dengan setengah, tentukanlah nilai cos 4A. Baik, kita jawab bagian A. Ingat, ini adalah bentuknya adalah selisih 2 kuadrat A kurang B, A tambah B. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi sin kuadrat A dikurang cos kuadrat A. Sehingga ini kita tulis menjadi sin kuadrat 15 derajat dikurang cos kuadrat 15 derajat. Ini kita sesuaikan dengan rumus cos 2A, maka cosnya di depan. Sehingga bentuk ini kita tulis menjadi min dalam kurung cos kuadrat 15 dikurang sin kuadrat 15. Sahabatku, di halaman pertama tadi, coba kita ingat kembali rumus cos 2A, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti dalam hal ini hanya 15 derajat. Maka ini dapat kita tulis bentuknya menjadi cos 2 kali 15 derajat, yaitu cos 2A yang ini. 2 kali 15 derajat sama dengan 30 derajat.
Sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi min cos 30 derajat. Selanjutnya kita hitung. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3, maka nilai min cos 30 derajat adalah min setengah akar 3. Atau dengan kata lain, nilai dari sin 15 dikurang cos 15 dikali sin 15 ditambah cos 15 adalah min setengah akar 3. Sahabat ayo paham, untuk pembahasan contoh 2B akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, sahabat ayo paham, jangan lupa ikuti video kami yang terbaru untuk lanjutan daripada materi ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengikuti video kami berikutnya sambungan dari materi ini. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.